Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi musuh? Salah satunya untuk melatih kita makin dewasa, membuang sifat kekanak-kanakan. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi musuh? Selanjutnya supaya kita nggak berharap pada manusia. Kita kecewa bukan karena Tuhan tidak tolong, tapi karena kita terlalu berharap sama manusia. Orang baik sama kita, kita berbuat lebih baik. Orang acuh sama kita, kita tetap berbuat baik dan mendoakannya. Orang buat yang jahat buat kita, kita tetap menabur kebaikan. Karena yang jahat sudah diangkat, kebaikan Kristus dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan kitab kita sama-sama, kita sedang membahas bahwa dia menghalau musuh-musuh kita. Bukti bahwa dia setia, dia menghalau musuh kita. Sebagian besar kita akan komplain dan berkata kalau Tuhan itu setia dan dia maha kuasa, kenapa dia tidak mencegah saja supaya musuh tidak hadir dalam hidup kita? Tuhan tidak mencegah kita menghadapi musuh. Tuhan biarkan kita menghadapi musuh. Tetapi ini yang Tuhan janjikan. Bersatu jalan mereka boleh menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka lari meninggalkan engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Alkitab saya menjelaskan banyak hal yang sekarang baru bisa dipahami oleh banyak orang. Contoh, Alkitab sudah bilang bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan engkau. Pertanyaannya, kenapa harus bersatu jalan mereka menyerang kita? Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bilang, your best friend is your enemy. Sahabat terbaik saudara biasanya adalah musuhnya musuh saudara. Artinya apa? Walaupun orang gak saling kenal, kalau dia memusuhi saudara, tiba-tiba mereka bisa berduaan. Tadinya gak saling kenal. Tiba-tiba kita lihat di Instagramnya, lagi minum kopi bersama di kopi kenangan. Kenangan mantan terindah. Sampai kita kaget, makanya dia berdua ini gak cocok. Orang Manado bilang nyapa kok masuk. Tapi sekarang kenapa dia akrab banget? Karena dia sama-sama mau menjatuhkan saudara. Karena siapa itu musuh? Musuh adalah orang yang paling memperhatikan saudara. Kapan saudara cat rambut dia tahu. Kapan saudara ada jerawat dia tahu. Lagi stres dia, lagi stres makanya timbul jerawat. Kapan saudara ke GI dia tahu. Kapan saudara ganti status dia tahu. Kapan saudara posting sesuatu dia tahu. Kadang-kala dia komen. Munafik. Tapi pakai akun lain. Nah ini. Yang bengong pasti korban. Yang ketawa-ketawa pelakunya. Karena yang bengong dia gini. Oh iya? Oh iya? Kalau yang pelakunya, ketahuan gue sama Gilbert. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Musuh selalu memperhatikan saudara. Saudara ketawa dia perhatiin. Giginya gak rata. Saudara diem. Lagi putus asa dia tuh. Lihat aja udah mau nangis. Apa yang mau nangis? Masa kita mesti ketawa terus? Kalau sendiri kita ketawa kan gila. Tapi itu yang saya bilang. Sebagai gembala saya mau ingatkan. Biarkan musuh terus memperhatikan saudara. Saudara tetap hanya memperhatikan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup saya punya prinsip begini. Otak saya terlalu mahal untuk diisi oleh sampah-sampah yang sia-sia. Ada yang bilang amin.
Otak saya terlalu mahal untuk diisi oleh sampah-sampah yang tidak berguna. Setuju? Ngapain mikirin orang yang menyakiti saudara, yang mengecewakan saudara? Masih ada terlalu banyak yang harus kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Yang perlu kita jaga yang pertama pikiran kita. Yang kedua yang kita perlu jaga hati kita. Hati kita terlalu mahal untuk diisi oleh sampah-sampah busuk yang tidak berguna. Yang setuju katakan aha. Amin. Yang penting kita jaga pikiran dan hati kita. Karena kita tahu kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita belajar hari ini. Ulangan pasal 4 ayat 35 sampai 40. Engkau diberinya melihatnya, engkau diberi melihatnya, engkau diberi mengalaminya, maksudnya menghadapi musuh, menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang tidak mengecewakan, menghadapi sakit penyakit, kau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Amin. Kita berharap kalau Tuhan itu setia, kenapa Dia tidak mencegah musuh dari kita? Tapi ayat ini menjelaskan, engkau diberi melihat, amin. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Berarti yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi musuh dan menghalaunya di waktunya Tuhan? Yang pertama supaya kita mengetahui. Sama-sama bilang supaya saya mengetahui. Supaya kita mengetahui bahwa Allah ahli dalam menyelesaikan musuh-musuh kita. Bilang sama sebelah saudara, makanya jangan urusin sendiri. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, ada orang yang mengecewakan saudara, ada orang yang memancing emosi saudara, ada orang yang melukai perasaan saudara, sama-sama bilang sama saya, jangan urusin sendiri. Sama-sama bilang sama saya, jangan urusin sendiri. Sama-sama bilang jangan urusin sendiri. Saudara yang di rumah ketik di live chat saudara, saya tidak boleh urusin sendiri. Ya. Karena kalau kita urusin sendiri, persoalannya akan jadi lebih parah. Setuju? Kita perlu tahu Tuhan ahli menyelesaikannya. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya supaya saya mengetahui. Yang kedua, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya, saya diizinkan menghadapi musuh supaya saya mengetahui. Ayat 2. Maksud saya 36. Yang kedua, dari langit Dia membiarkan kau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan kau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Berarti yang kedua, kenapa Tuhan tidak mencegah musuh tapi mengizinkan kita menghadapi musuh lalu kemudian menghalaunya di waktunya Tuhan? Yang kedua, untuk mengajar kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengajar saya. Supaya saya belajar agar saya tidak kurang ajar. Iya kan? Kalau kita nggak belajar lama-lama jadi kurang ajar. Kalau Tuhan sudah baik dalam hidup kita, lalu kita mengeluh, kita bersungut, itu namanya apa, Bu? Kurang ajar. Kan Tuhan baik, masa iya sih kita terus mengeluh? Kita udah ngalamin banyak berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Kita masih khawatir. Kita masih panik. Kita masih stres kalau menghadapi masalah, itu namanya kurang ajar. Kan kita punya Tuhan yang hebat. Tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Pak, engkau punya istri, Pak. Karena ada masalah, kok tiba-tiba curhat sama perempuan lain. Itu namanya apa, Pak?
Bukan cuma kurang ajar Bu, sangat kurang ajar. Ya lo pakai sangat. Bu, engkau udah punya suami Bu. Tiba-tiba ada masalah, gak tahan. Saya mau cerai aja, udah gak tahan. Itu kurang ajar namanya Bu. Emangnya doa udah gak berkuasa lagi? Orang-orang yang belajar akhirnya menyadari. Tantangan boleh sebesar apapun, orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Adik-adik muda, engkau anak Tuhan Yesus, engkau pergi ke gereja. Tapi pacaran sama orang tidak seiman. Pacaran raba-rabaan. Pegang-pegangan, pencet-pencetan, remes-remesan, colok-colokan. Itu namanya apa? Kurang ajar. Kita kan udah tahu gelap dan terang gak bisa bersatu. Kita kan udah tahu bahwa kita harus jaga kesucian di masa muda kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan izinkan badai, masalah, persoalan supaya kita belajar. Apa sih fungsi belajar? Dari nggak tahu menjadi tahu, dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak mampu menjadi mampu, dari nggak kuat menjadi kuat, dari tidak sanggup menjadi seorang yang cakap menanggung segala perkara karena kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, ayat 37 bilang, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau apa? Keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar. Berarti yang ketiga, kenapa Tuhan tidak mencegah, tapi Tuhan mengizinkan, lalu kemudian di waktunya Tuhan menghalau. Yang ketiga, supaya kita keluar dari perbudakan. Dan waktu kita keluar dari perbudakan, berarti kita masuk pada keadaan yang baik, masuk pada level rohani yang lebih tinggi. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya tahu. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya belajar. Yang ketiga, supaya saya keluar dari perbudakan. Untuk saya masuk pada level rohani yang lebih tinggi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi sekarang saya harap saudara mengerti. Tuhan memang tidak mencegah kita menghadapi musuh. Tuhan mengizinkan kita menghadapi musuh. Tapi Tuhan persiapkan kita. Di waktu yang tepat Tuhan halau. Setelah dia lihat rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan yeah. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat 38 bilang begini. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Sama-sama bilang sama saya, lebih besar dan lebih kuat. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Tuhan merubah kutuk menjadi berkah. Mereka yang mau menyerang, Tuhan balikan keadaan sehingga kita yang menerima segala yang indah. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Haleluya. 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu. Sama-sama bilang sama saya, supaya baik keadaan saya. Dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu itu selama-lamanya. Klik. Aha. Selanjutnya kita lihat Ulangan pasal 7 ayat 1-9. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yaitu 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Kembali kata ini kita jumpai. Sama-sama bilang sama saya, lebih banyak dan lebih kuat. Salah satu tipuan iblis. Kita menghadapi musuh, menghadapi masalah yang lebih banyak dan lebih kuat. Pada janji Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Yang setuju sama saya katakan, Alkitab saya bicara. Satu kali Gehazi sedang duduk bersamaan dengan Elisa.
Lalu tiba-tiba dia lihat musuh datang menyerang dan mengepung rumahnya. Gehazi berteriak, "Tuanku, celakalah. Kita dikepung. Kita akan binasa. Apa yang harus kita buat?" Elisa tidak panik. Elisa menaikkan sebuah doa yang very strange. Dia bukan naikkan doa yang biasa kita naikkan. Biasa doa kita, kirim pasukan malaikatmu, kirim api dan petirmu sambar menyambar, membuat mati semua musuh yang menyerang aku. Kadang-kadang doa kita sadis-sadis juga sih. Tapi doanya Elisa very strange. Dia tatap Gehazi dan dia bilang, "Ya Tuhan, bukalah matanya supaya dia melihat." Very strange. Kalau kita ada di sana, mungkin kita mempertanyakan, why? Why did you pray like that? Kenapa kau naikkan doa seperti itu? Tapi setelah doa itu dinaikkan, Gehazi tiba-tiba berteriak, "Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita." Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti hari ini kita sadar, kalau kita dalam posisi mengeluh dan berkata, "Musuh saya terlalu besar, yang menyerang saya terlalu kuat, badai saya nggak kuat lagi menghadapinya," itu bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena mata rohani kita belum terbuka. Ada yang bilang amin? Kenapa Elisa nggak panik? Apakah dia udah mati rasa? No. Saya mau tanya sama saudara, anak Tuhan kalau diomongin masih sakit nggak? Halo? Anak Tuhan kalau diomongin masih sakit nggak? Oh, ada yang bilang enggak, ada yang nggak beres. Kalau kita merasa hari-hari ini pencobaan kita terlalu besar, musuh kita terlalu kuat, bukan karena Tuhan nggak menolong kita. Tapi saya khawatir karena kita hidup hanya dengan logika. Jika itu terjadi, naikkan doa yang dinaikkan oleh Elisa. "Ya Tuhan, bukalah mata saya supaya saya melihat. Saya melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar yang Tuhan sediakan." Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya harus hidup dengan iman, bukan dengan logika. Lihat selanjutnya. Ayat yang kedua. "Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka." Ayat yang ketiga. "Janganlah engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka. Janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan kau dengan segera." Ayat yang kelima. "Tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka harus kamu hancurkan. Batu-batu mereka kamu harus bakar habis." Ayat 6. "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa dan semuka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Taruh tangan kanan saudara di dada. Kita baca secara profetik sama-sama bilang, "Akulah umat yang kudus bagi Tuhan." Sama-sama baca sama saya, "Akulah yang dipilih oleh Tuhan. Aku akan menjadi umat kesayangannya." Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayat 7. Semuanya itu terjadi bukan karena lebih banyak jumlah kita dari bangsa manapun juga. "Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini apa? Yang paling kecil dari segala bangsa, yang paling bodoh, yang paling banyak kelemahan, yang paling banyak kekurangan. But he doesn't care." Sama-sama bilang, saya umat yang kudus bagi Tuhan. Sama-sama bilang, saya dipilih oleh Tuhan. Saya akan menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Ayat yang ke-8. "Tetapi karena Tuhan mengasihani kamu
dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang-orang yang kasih kepada dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu setia. Klik. 1 Tawarikh 17 ayat 21 sampai 22. Saya mau setiap kita ngerti dulu ayat-ayatnya supaya kita punya pemahaman yang jelas bahwa dia memang tidak mencegah musuh. Dia mengizinkan musuh masuk, tetapi tepat di waktu Tuhan dia menghalau dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Amin. 1 Tawarikh 17 ayat 21 sampai 22. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi apa? Membebaskannya menjadi umatnya. Untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan dengan apa? Menghalau bangsa-bangsa di depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Nah, dalam pendahuluan saya simpulkan begini. Klik. Suka atau tidak suka? Saya siap atau tidak siap? Dengan karakter saya, dengan cara saya, dengan kebiasaan saya, apakah saya membuat musuh atau tidak? Tapi salah satu keniscayaan yang tidak pernah saya bisa pungkiri dalam kehidupan ini, bahwa kita pasti menghadapi musuh. Jadi kalau engkau menghadapi musuh, biasa aja. Kalau engkau menghadapi musuh apa? Kalau engkau menghadapi musuh apa? Biasa aja. Jangan dendam. Jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan mengutuk. Kadang-kadang ada orang Kristen yang doanya ngeri ya. Tuhan saya diomongin, hajar dia Tuhan, biar giginya rontok semua. Ngeri kali doamu itu. Ada orang yang diomongin, tiba-tiba yang ngomongin dia lewat pintu, pintunya jatuh, prak, agak miring sedikit, Tuhan hajar. Hidup jangan suka ngutukin orang. Orang dunia bilang kalau kamu baik sama saya akan lebih baik dari kamu. Kalau kamu acuh sama saya juga gak peduli sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Anak Tuhan Yesus gak boleh begitu. Tulus itu harus. Sama-sama bilang sama saya, tulus itu harus. Tapi bego itu jangan. Kadangkala kita tulus tapi terlalu bego saudara-saudara. Karena ada orang yang manis di depan saudara. Makanya sebagai hamba Allah, ini sebagai gembala saudara, saya ingatin nih buat saudara yang di gereja maupun yang ibadah online. Hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang kepada saudara. Hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang lain kepada saudara. Percayalah, satu saat dia akan ngomongin saudara kepada orang lain. Karena memang karunia panggilannya adalah ngomongin orang. Jadi kalau ada orang suka ngomongin orang lain di depan saudara, sembari dia ngomong angkat tangan kanan. Sampai dia bingung sendiri. Kenapa sih? Enggak, gue doain aja. Supaya karunia ngomongin orang lu dicabut dalam nama Yesus. Itu yang saya bilang, musuh yang munafik. Dalam Alkitab kita jumpai siapa? Saul. Saul di hadapan Daud sangat luar biasa. Tetapi berkali-kali dia memberi perintah untuk menyuruh Daud maju berperang dan ditaruh di paling depan tanpa senjata. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa atas hidup Daud. Sampai waktu Tuhan kasih kesempatan untuk membalas Saul, hatinya Daud terlalu tulus. Dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Amin. Jadi kalau diomongin orang lu stres, itu namanya bego. Ngapain kita stres? Biarin yang ngomongin kita sampai stres.
Loh iya kan? Kan yang gak suka sama kita tiap hari dia liatin status kita. Tiap hari dia cari informasi tentang kita. Biarin dia sibuk dengan kita. Kita sibuk dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya.